Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga di dalam pembelajaran ini kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua kita dikuatkan rasa kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala harapan kita diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semoga jadi kenyataan. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan, diberikan kelancaran, aneka ragam pemahaman ilmu, dan kita semakin menjadi orang yang bermutu, menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha, dan cerdas dalam ilmu agama. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu pelajaran kedua, Aku Cinta Al-Quran. Nah, kita harus mencintai kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Seringkali Pak Ustadz menyanyikan sebuah qasidah yang sering dinyanyikan, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Peganglah itu Al-Quran, petunjuk orang beriman. Bila ingin keselamatan, pegang kuatlah Al-Quran. Jadi harus pegang kuat Al-Quran bila menginginkan keselamatan dan menjadi ahli jinan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, perhatikan gambar ini. Seorang anak sedang membaca kitab suci Al-Quran dan juga sedang menghafalnya, memperhatikannya. Jangan kita di saat membaca Al-Quran terburu-buru, pengen cepat kelar. Nah, nggak boleh. Kita harus sesuai makharijul hurufnya. Ya sayangnya, tolong diperhatikan hurufnya, tolong diperhatikan panjang pendeknya. Jadi bacaan kita penuh dengan aneka ragam pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya mau jadi ahli jinan. Nah, anak-anak yang soleh dan yang soleha, sekarang ini kita harus memulai dengan membaca basmalah nih materi kita. Sebelum membaca Al-Quran, baca basmalah. Apapun yang kita lakukan, kita harus baca basmalah. Apa tuh basmalah? Yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun perbuatan yang kita lakukan, harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa makan. Mau minum, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, Alhamdulillah. Setelah makan, Alhamdulillah. Kalau mau makan, baca Bismillah. Sesudah makan, Alhamdulillah. Kalau mau bekerja, baca Bismillah. Sesudah bekerja, Alhamdulillah. Kalau mau belajar, baca Bismillah. Pokoknya baca Bismillah. Karena sesuai apapun yang kita lakukan, perbuatan yang baik, harus baca Bismillah. Karena kalau nggak baca Bismillah, seperti diumpamakan orang punya kuping atuk. Nah, mau nggak punya kuping atuk? Aktok, ya? Atau punya hidung gini nih, mau nggak nih? Atau punya mata sebelah nih, nggak mau kan? Nah, tentunya harus kita sempurna, harus kita baca Bismillah. Paham ya sayangnya? Tuh harus baca Bismillah. Apapun yang kita lakukan harus baca Bismillah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita melafalkan surah Al-Fatihah. Sebelum kamu memulai melafalkan surah Al-Fatihah, mari kita belajar tepuk tangan Al-Fatihah bersama Pak Ustadz. Ya, sebelum kita melafalkan surah Al-Fatihah, mari kita belajar tepuk tangan Al-Fatihah. Ya.
niat nih, ingat, tapi diingat juga yang disebut. Jadi kita tahu kan dengan surah Al-Fatihah. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tuh, jadi harus tahu tepukan Al-Fatihah. Al-Fatihah surat ke-1. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan Al-Fatihah itu diturunkan di kota suci Mekah. Makanya Al-Fatihah itu disebut surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota suci Mekah. Ingat tuh, Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah surat ke-1. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ya kan sayangnya harus dihafal tuh, diingat pemikiran kita. Al-Fatihah surat ke-1. Artinya Al-Fatihah pembukaan. Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat ya? Oh ya, 7 ayat. Al-Fatihah diturunkan di mana ya? Di kota suci Mekah. Nah, itu harus kalian hafal. Nah, sekarang mari kita sama-sama melafalkan surah Al-Fatihah. Tolong diperhatikan Pak Ustadz ya, bentuk bibirnya nih yang imut. Baca Quran gak bisa imut. Kalau lagi monyong, monyong. Kalau lagi nyengir, nyengir. Kalau lagi kembung, kembung. Nah, itu harus keluar sesuai makharijul hurufnya. Biasanya perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan ale, nggak ada ale, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Jadi Malik yaumiddin pakai dal, bukan mikdin. Nggak boleh mikdin, tapi Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu cara membacanya sayang ya. Pelan-pelan nanti kalian membaca surah Al-Fatihah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, lihat nih, aku lafalkan sendiri. Belajar ya, lihat gambar ini. Bagaimana cara melafalkan surah Al-Fatihah yang tadi Pak Ustadz contohkan. Gak boleh terburu-buru. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sikapku setiap memulai pekerjaan harus membaca basmalah. Ingat tuh, apapun yang kita lakukan harus membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum mandi, sebelum berpakaian, sebelum berangkat ke sekolah, dan juga sebelum belajar. Kita harus membaca basmalah. Nanti ditulis tuh, iya atau tidak. Ya sayang ya, ingat tuh ditulis tuh, aku membaca basmalah sebelum mandi, iya apa tidak nih? Nah, itu nanti tulis tuh 1-4. Nah, juga ayo kerjakan. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota titik. Kamu isi tuh, harus kamu yang nulis, nggak boleh ayah bunda kamu. Ya sayang. Yang kedua, surat Al-Fatihah terdiri dari titik ayat. Berapa ayat ya? Nanti kamu isi. Yang ketiga, arti surat Al-Fatihah adalah titik. Kamu juga isi. Nah, lafalkan surah Al-Fatihah. Kamu buat rekam video. Ya sayang, kamu lihat. Ya, kamu lafalkan surah Al-Fatihah. Kamu boleh lewat voice note, boleh juga lewat langsung rekam video, kirimnya dalam classroom. Jadi sayang, nggak boleh di dalam WA. Nanti HP kita pada lemot, jadi cepat rusak. Jadi sayang ya. Nah, atas perhatiannya Pak Ustadz ucapkan terima kasih nih kepada ayah bunda kalian yang menemani kalian belajar. Tentunya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Pak Ustadz di dalam materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.